Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amliana, program studi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika kelompok dalam organisasi pendidikan. Yang pertama, pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersamaan. Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Selanjutnya, fungsi dinamika kelompok. Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi permasalahan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang kelima, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis dinamika kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Misalnya, keluarga, RT, teman sepermainan, dan kelompok agama. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder yaitu interaksi sosial yang terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Misalnya, partai politik, perhimpunan serikat kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contohnya, semua perkumpulan yang memiliki ADART. Yang keempat, kelompok informal. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Misalnya, kelompok arisan. Selanjutnya, pentingnya dinamika kelompok untuk pendidikan rekreasi. Mengapa pengetahuan tentang dinamika kelompok itu diperlukan dalam pendidikan rekreasi? Karena dinamika kelompok sesungguhnya dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan kepekaan terhadap kebutuhan serta perilaku orang lain. Ada 4 tipe situasi yang dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan rekreasi, yaitu yang pertama, pengikut kelompok yang berorientasi sosial. Yang kedua, pengikut kelompok yang berorientasi aktivitas. Yang ketiga, bekerja secara sukarela. Dan yang keempat, berhubungan dengan tim profesional. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kelompok. Kelebihan kelompok yang pertama, keterbukaan antara anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat anggota yang lain. Yang kedua, kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya
dengan menekan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan kelompok. Dan yang ketiga, kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan norma yang telah disepakati kelompok. Kekurangan kelompok. Kelemahan pada kelompok bisa disebabkan karena waktu penugasan, tempat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Itulah tadi penjelasan mengenai dinamika kelompok dalam organisasi pendidikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.